Shalom anak-anak, kita berjumpa lagi pada ibadah hari Jumat. Mari kita siapkan hati kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kita datang kepada Tuhan, kita naikkan satu pujian, Ku Mau Cinta Yesus. Katakan, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita pujikan sekali lagi, Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan, ya Aba, Bapa kami anakmu. Ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, biar seperti pujian tadi Bapa, kami mau cinta Engkau selamanya. Sekalipun badai menerpa kehidupan kami, biarkan kami tetap teguh. Kami tetap mencintai Engkau dengan sepenuh hati kami, segenap jiwa kami. Tuhan, kami bersyukur karena sampai saat ini Tuhan memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan damai sejahtera. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu. Kami mohon penyertaan-Mu Bapa dalam ibadah kami hari ini. Biar Engkau hadir di tengah-tengah kami, menguasai hati dan pikiran kami dari awal ibadah ini sampai akhir nanti. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita kembali memuji nama Tuhan dengan segenap hati kita, dengan penuh sukacita kita nyanyikan Jangan Lelah. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang
dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Kita akan mendengarkan kesaksian firman Tuhan. Mari kita ambil sikap terbaik kita untuk kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita supaya Roh Kudus masuk dan bekerja dalam hati dan kehidupan kita. Mari kita sama-sama naikkan pujian Kaulah Harapan. Pujikan dengan segenap hati kalian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Salam sejahtera untuk anak-anakku. Selamat bertemu kembali dalam ibadah virtual di masa PJJ ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua. Sebelumnya, marilah kita tundukkan kepala dan berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur karena Tuhan memberkati kami semuanya hingga sampai pada saat ini kami dalam keadaan yang sehat dan selamat. Kami akan merenungkan firman-Mu untuk menjadi pelita dalam hidup kami. Urapi kami, hamba-Mu ini, dan anak-anak kami yang mendengarkan di rumah, biarlah dapat memahami, mengerti, dan dapat menerapkan dalam hidup kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Tema renungan firman Tuhan minggu ini adalah tentang kasih. Apa itu kasih? Kasih dalam pandangan agama Kristen adalah perhatian kepada orang lain. Dalam rasa kasih ini berarti kita menyamakan diri dengan orang lain, baik dalam kebutuhan, pengharapan, kecemasan, maupun kegembiraan.
Firman Tuhan mengatakan, kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan saat ini saya ambilkan dari kitab Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Judulnya adalah Orang Samaria yang Murah Hati. Perikop ini adalah sebuah perumpamaan yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang menggambarkan cinta kasih tak terbatas, bahkan cinta kasih kepada orang yang membenci sekalipun. Dalam perikop ini ada 3 tokoh. Yang pertama adalah seorang imam, yang kedua suku Lewi, dan yang ketiga adalah seorang Samaria. Saya akan membacakan ayat yang terakhir dari Lukas 10 ayat 25 sampai 37 ini. Mulai ayat 36. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Ayat 37, jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, isi cerita selengkapnya Pak Jam akan menyampaikan, dan dengarkan dengan baik-baik. Tuhan Yesus mengisahkan seorang ahli Taurat yang menanyakan apa yang mesti diperbuatnya untuk mendapatkan hidup yang kekal, dan siapa yang dimaksud sesama manusia itu. Maka Yesus menjawabnya sambil bercerita, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi juga memukulnya, dan sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia pun melewatinya dari seberang jalan. Lalu datanglah seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya, lalu membalut luka-lukanya. Sesudah itu, ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu, katanya, rawatlah dia, dan jikalau kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku pulang. Siapakah dari ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Maka jawab ahli Taurat itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, sekali lagi ada 3 tokoh dalam cerita ini. Yang pertama adalah seorang imam. Imam adalah orang yang memiliki kedudukan tinggi dalam agama, atau disebut pemuka agama. Sedangkan yang kedua adalah seorang Lewi.
Suku Lewi adalah suku yang dikhususkan oleh Tuhan di bidang kerohanian di antara 12 suku Israel. Tentu kedua orang ini menguasai betul atau mengerti tentang isi kitab suci. Sedangkan yang ketiga adalah seorang Samaria. Orang Samaria ini adalah orang yang dipandang rendah dan dimusuhi oleh orang Yahudi, karena dianggap sebagai orang yang sudah tercemar dari kalangan orang Yahudi. Karena itu, korban yang dirampok dalam kisah ini sama sekali tidak mengharapkan bantuannya. Namun ternyata dari ketiga orang yang melihatnya, ia terkapar setengah mati dan memerlukan bantuan orang lain. Justru orang Samaria inilah yang dianggap rendah dan dimusuhi, yang turun tangan dan mau menolongnya. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, pesan apa yang dapat kita petik dari cerita ini? Ada dua yang dapat kita petik. Yang pertama adalah kita tidak boleh memandang muka. Seperti Tuhan juga memandang hati pada setiap orang. Dalam laut dapat diduga, tapi dalam hati tidak ada yang tahu. Seperti orang Lewi dan imam tadi. Sedangkan yang kedua, kita tidak boleh membeda-bedakan terhadap sesama. Kita diajar untuk mengasihi sesama manusia tanpa membeda-bedakan latar belakang, baik suku, ras, agama, atau golongan, agar kita dapat mengasihi sesama manusia, karena semua manusia perlu mendapatkan keselamatan juga. Kisah orang Samaria yang murah hati kemudian menjadi ungkapan sehari-hari bagi seseorang yang bersedia menolong orang lain, bahkan orang yang tidak dikenal sekalipun. Biarlah kita dapat menarik dari perumpamaan ini, sehingga kita dapat menerapkan kasih dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur biarlah Tuhan memberkati firman yang sudah kami sampaikan. Biarlah anak-anak juga Tuhan urapi dengan Roh Kudus, sehingga dapat mencerna, dapat mengerti, dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kami bersama dengan anak-anak semuanya dapat menerapkan hukum kasih kepada Tuhan, dapat menyontoh seperti orang Samaria yang bermurah hati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami dan anak-anak kami semuanya di dalam kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baiklah anak-anak semuanya, ibadah sudah selesai. Mari kita tutup dengan berdoa. Sekali lagi. Bapa di dalam surga, kami bersyukur Tuhan sudah memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga berakhirnya. Biarlah apa yang sudah kami kerjakan, Tuhan memberkati. Dan kami menyerahkan masa pandemi virus corona ini, Tuhan yang memberkati pemerintah sehingga pandemi virus corona ini dapat teratasi, dan kami juga dapat melakukan kegiatan-kegiatan sekolah ini dengan bertatap muka sebagaimana normalnya. Terima kasih Bapak, kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Biarlah kasih kemurahan Tuhan Yesus Kristus menyertai
kami semuanya. Amin.